Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Nugroho Saputra, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tanaman obat untuk penderita hipertensi. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Wahid Nugroho Saputra, lalu ada Ferry, Feni Aisyah Zulhijjah, Audi Nur Aulianti, Sri Mariati, Apriana Damayanti Hakim, Reski Reza Amalia, dan yang terakhir ada Fatia. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih penyakit hipertensi itu? Ternyata menurut penelitian saya itu penyakit hipertensi tidak hanya dengan obat kimia saja, tetapi ada obat herbalnya tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis obat untuk penyakit hipertensi itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan utama di setiap negeri karena bisa menimbulkan penyakit jantung dan stroke otak mematikan. Hipertensi dianggap masalah kesehatan serius karena kedatangannya seringkali tidak kita sadari dengan sedikit jika memang ada gejala yang nyata. Penyakit ini bisa terus bertambah parah tanpa disadari hingga mencapai tingkat mengancam hidup. Menurut Carlson 2016. Di sini saya akan menjelaskan tanaman obat untuk hipertensi. Yang pertama ada daun salam atau Syzygium polyanthum. Daun salam termasuk ke dalam famili Myrtes yang menyebar di Asia Tenggara, mulai dari Burma, Indochina, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Di Jawa ditumbuh sekitar Jawa Barat sampai Jawa Timur pada ketinggian 5 meter sampai 10 meter di atas permukaan laut, menurut Utami tahun 2008. Pohon ini ditemukan tumbuh liar di hutan-hutan daerah pegunungan dengan ketinggian 1.800 meter atau di pekarangan rumah. Di samping itu, tanaman salam di kebun-kebun pekarangan dan lahan-lahan watani yang lain, terutama untuk diambil daunnya. Manfaatnya, kulit batang atau kulit pohon itu bisa digunakan sebagai obat anti diare. Lalu kulit batang, daun, dan akar bisa digunakan untuk pemakaian pada infeksi kulit seperti kudis dan gatal-gatal. Daunnya untuk mengobati kencing manis atau diabetes mellitus. Lalu bisa untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi, sakit mah, diare, dan asam urat. Buahnya dapat menetralisir efek mabuk karena mengonsumsi alkohol terlalu banyak. Cara pengolahannya, cuci 10 lembar daun salam sampai bersih. Lalu rebus air dalam panci sampai mendidih. Jikalau air sudah mendidih, masukkan daun salam yang sudah dicuci tadi. Tunggu beberapa saat sampai air menjadi 150 ml atau 1 gelas. Kemudian rebusan daun salam kalau sudah dingin lalu disaring. Lalu ada daun pegagan atau Centella asiatica. Daun pegagan merupakan tanaman liar yang tumbuh di perkebunan, ladang, tepi jalan, serta pematang sawah. Tanaman ini berasal dari daerah Asia tropik, tersebar di Asia Tenggara termasuk Indonesia, India, Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Australia, kemudian menyebar ke berbagai negara-negara yang lain. Nama yang biasa dikenal untuk tanaman ini adalah daun kaki kuda dan antanan. Adapun nama lain pegagan adalah Centella asiatica. Pegangan merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat untuk obat dan sering digunakan untuk pengobatan tradisional, seperti obat anti diare, dan lain-lain. Sering dijumpai di tempat yang terbuka pada tanah yang lembab dan subur seperti di pematang sawah, padang rumput, di pinggir parit, dan di pinggir jalan. Manfaatnya yang pertama ada sebagai anti lepra dan anti lupa, lalu ada menurunkan tekanan darah, menghambat terjadinya keloid, dan terakhir mengandung triterpenoid yang mempunyai peran sebagai antioksidan alami. Cara pengolahan. Yang pertama, menyiapkan 20 lembar atau 10 gram daun pegagan. Cuci daun hingga bersih. Masukkan air 3 gelas dan pegagan ke dalam panci. Rebus hingga air tersisa 1 gelas. Saring rebusan daun pegagan tersebut. Biarkan ia dingin lalu diminum. Belimbing wuluh atau Averrhoa blimbilin. Belimbing wuluh yang juga dikenal dengan belimbing sayur merupakan tanaman yang hidup pada ketinggian 5 sampai 500 meter di atas permukaan laut menurut Rahayu tahun 2013.
Belimbing ulu sering juga disebut belimbing sayur atau belimbing asam karena rasanya yang agak asam dan sering digunakan sebagai bumbu masakan atau jamu. Belimbing ulu berasal dari Kepulauan Maluku dan menyebar ke seluruh Indonesia. Belimbing ulu atau Aubergea blimbilin merupakan tanaman yang banyak tumbuh di pekarangan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini tumbuh subur di Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Myanmar, dan Malaysia. Keunggulan tanaman ini adalah merupakan tanaman tropis yang berbuah sepanjang tahun. Menurut Rahayu tahun 2013. Manfaatnya bisa mengontrol hipertensi sebagai antibiotik, mengatasi demam, flu, dan batuk, menurunkan risiko diabetes, dan mengobati jerawat. Cara pengolahannya, buah belimbing yang pertama, buah belimbing ulu dicuci dengan air bersih lalu dipotong-potong. Kemudian rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin, airnya disaring sebelum diminum setelah makan pagi. Yang kedua, siapkan 3 buah belimbing ulu dan biji seri gading 25 gram yang sudah dicuci bersih. Biji seri gading ditumbuk halus. Masukkan ke dalam panci berisi 4 gelas air dan rebuslah bersama belimbing ulu. Dinginkan lalu saring sebelum diminum. Cukup diminum segelas sehari. Dan yang terakhir, buah belimbing ulu diparut, diperas, dan diambil airnya dan diminum sekali sehari. Selanjutnya ada bawang putih atau Allium sativum. Mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun. Terutama tumbuh di Asia Tengah dan sudah lama menjadi bahan makanan di sekitar Laut Tengah, serta bumbu umum di Asia, Afrika, Eropa. Dikenal di catatan Mesir kuno, digunakan baik sebagai campuran masakan ataupun pengobatan. Umbi dan tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Bawang putih mentah penuh dengan senyawa-senyawa sulfur, termasuk zat kimia yang disebut ailin, yang membuat bawang putih terasa getir atau anggur. Manfaat yang pertama, mengurangi kadar kolesterol darah, membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah yang tinggi, lalu menurunkan gula dalam darah, mengobati nyeri haid, dan mencegah serangan jantung, stroke, pusing, dan migrain. Cara pengolahannya, pengolahan pertama itu dikukus selama beberapa menit, dan cara mengonsumsinya, makan 1 siung bawang putih, kukus 2 kali sehari. Lalu ada ditumbuk halus dan dimasukkan ke dalam 200 ml air biasa. Dan yang terakhir, bawang putih dipanggang dengan api. Kayu manis atau Cinnamomum verum. Tanaman kayu manis berasal dari Sri Lanka, khususnya di jenis Cinnamomum zeylanicum atau Cinnamomum verum. Kayu manis jenis ini selanjutnya menyebar ke Mesir dan Eropa pada kurun ke abad 50 sebelum Masehi. 12 genus dan 250 tanaman kayu manis yang dikenal di dunia terdapat di Indonesia. Di Indonesia, kayu manis mulai dikenalkan pada tahun 1925 di Jawa. Setelah sebelumnya dibudidayakan di India, Seychelles, Madagaskar, Brazil, daerah Asia Tenggara, serta daerah tropis lainnya. Tanaman kayu manis hampir semua jenisnya tersebar di berbagai negara dan memiliki sekitar 250 spesies. Manfaatnya, antioksidan yang mampu melawan radikal bebas, lalu ada antioksidan atau analgesik, lalu ada antipiretik, antialergenik, anti kanker, antimikroba, anti-ulcergenik, antikonvulsan, antiinflamasi, sedaktif, hipoglemik, sebagai obat pada penyakit kardiovaskular. Cara pengolahannya, ambil kayu manis sebanyak 2 gram, lalu tumbuk kayu manis, setelah itu direbus dengan air 500 cc. Rebus air hingga tersisa 200 cc selama 15 menit. Lalu kemudian rebusan disaring dan didinginkan. Akan lebih baik diminum selagi masih hangat. Daun seledri atau Apium graveolens. Di Indonesia, tumbuhan ini diperkenalkan oleh penjajah Belanda dan digunakan daunnya untuk menyedapkan sup atau sebagai lalap.
penggunaan seledri paling lengkap adalah di Eropa. Daun, tangkai daun, buah dan umbinya sebuah dimanfaatkan. Tanaman seledri merupakan tanaman dikotil atau berkeping dua dan merupakan tanaman yang berbentuk rumput atau semak. Tanaman seledri tidak bercabang. Susunannya terdiri dari daun, tangkai, daun, batang, dan akar. Menurut Haryoto tahun 2009. Manfaat: membantu mengontrol kadar gula darah, lalu ada menurunkan kadar kolesterol tubuh, mencegah kanker, mencegah kesehatan usus dan pencernaan, sebagai anti peradangan, mencegah kesehatan organ hati, baik untuk menjaga kesehatan ginjal. Mungkin tanaman ini cocok untuk yang sedang sakit hati ya. Cara pengolahannya, yang pertama sebagai lalapan, dan dua dengan cara dijus, yang ketiga dengan cara direbus, yang keempat sebagai suplemen. Lalu ada tanaman jahe atau Zingiber ovinale. Tanaman jahe merupakan salah satu komoditas rempah yang banyak dibudidayakan di pekarangan rumah maupun lahan tertentu. Tanaman ini memiliki berbagai jenis varietas seperti jahe emprit, jahe merah, dan jahe gajah. Secara umum, tanaman jahe memiliki struktur tanaman berupa daun, batang, dan rimpang. Bagian tanaman yang telah banyak dimanfaatkan adalah bagian rimpangnya. Bagian ini umumnya dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, jamu, campuran parfum, dan kini telah banyak pula yang memanfaatkan komponen bioaktifnya sebagai antioksidan pada bidang teknologi pangan. Manfaatnya bisa membuat turunnya tekanan darah dan bisa juga merelaksasikan pembuluh darah yang efeknya bisa menurunkan tekanan darah. Lalu ada mengurangi reaksi alergi, menurunkan berat badan, meredakan nyeri haid, meredakan nyeri sendi dan otot, dan yang terakhir mencegah risiko penyakit jantung. Cara pengolahannya, teh jahe dan kunyit. Cara membuatnya, seduh secangkir teh hijau, tambahkan jus jahe dan bumbu kunyit ke dalamnya, tambahkan madu untuk rasa dan meminum ramuan ini setiap hari. Buah mengkudu atau Morinda citrifolia. Asal-usul mengkudu tidak terlepas dari keberadaan bangsa Polinesia yang menetap di kepulauan Samudra Pasifik. Bangsa Polinesia ini dipercaya berasal dari Asia Tenggara pada tahun 100 sebelum Masehi. Bangsa yang terkenal berani mengembara tanpa sebab yang jelas. Mereka menyeberangi lautan meninggalkan tanah air mereka. Ada kesan para pengembara itu dikecewakan oleh suatu hal dan maksud menjauhkan diri dari kehidupan sebelumnya. Setelah lama mengembara, mereka sampai di sekitar Polinesia, yaitu kepulauan sekitar Pasifik Selatan. Para petualang tersebut langsung jatuh hati saat melihat indahnya pemandangan, kondisi pantai dan pulaunya. Manfaatnya sebagai anti-rival, antibakteri, anti jamur, anti tumor. Lalu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah kolesterol, serta dapat menurunkan hipertensi. Cara pengolahannya, ambil 10 gram buah mengkudu yang telah masak, biasanya berwarna hijau kekuningan dan sudah tidak terlalu keras, dan 1 sendok madu murni atau sebanyak 3 ml. Cuci buah mengkudu selama 3 kali sampai bersih dan dikupas kulitnya. Potong-potong kemudian masukkan ke dalam blender. Lalu tambahkan air sebanyak 75 ml. Kemudian buah mengkudu dijus. Saringannya diambil airnya. Hasil saringan jus buah mengkudu kurang lebih setengah cangkir atau sekitar 47 ml dan masukkan ke dalam gelas. Dan yang terakhir masukkan 1 sendok madu murni atau sebanyak 3 ml dan aduk sampai merata. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.